Om Swastiastu, Om Awigenemastu Nama Sidam, Om Sidirastu, Tadastu Ya Nama Swaha. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita belajar tentang Trimurti, yuk kita ambil sikap berdoa agar diberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran hari ini. Silakan ambil sikap Amustikarana, lalu kita sama-sama mengucapkan doa memulai pelajaran. Om Pranadewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Dinam Awiyawantu. Om Santi 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 Om. Nah, jika selesai berdoa, kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian Trimurti. Dan yang kedua adalah menyebutkan bagian-bagian dari Trimurti. Nah, dari anak-anak sekalian, apakah kalian pernah mendengar kata Trimurti atau pernah menyebutkan nama Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa? Ya, ketiga dewa tersebut dikatakan sebagai Trimurti. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Trimurti, kita terlebih dahulu pahami apa arti kata dari Trimurti. Dalam agama Hindu, Trimurti adalah konsep yang sangat penting yang menggambarkan tiga dewa utama yang memiliki peran sentral dalam siklus alam semesta. Menurut ajaran agama Hindu, alam semesta itu diciptakan secara bertahap dan berevolusi oleh Sang Hyang Widi Wasa. Secara akar kata, Tri artinya tiga, Murti artinya perwujudan Sang Hyang Widi Wasa. Sehingga Trimurti itu artinya tiga perwujudan Sang Hyang Widi Wasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Dewa Brahma. Dewa Brahma merupakan perwujudan kekuatan Sang Hyang Widi Wasa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, Dewa Brahma juga disimbolkan dalam perwujudan api atau Agni, di mana api merupakan simbol kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Api juga dapat menumbuhkan sesuatu menjadi ada. Dewa Brahma juga disebutkan sebagai dewa berwajah empat atau dikenal dengan nama Dewa Caturmuka. Keempat wajah pada Dewa Brahma memiliki makna masing-masing, di mana tujuan Dewa Brahma adalah mencipta seluruh alam semesta agar tetap seimbang dan harmonis. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami proses lahir yang disebut dengan utpati, hidup atau stuti, dan pralina atau mati. Nah, sering juga dikenal dengan nama Trikona karena tidak ada yang mampu meramalkan kapan proses tersebut akan terjadi. Proses kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah sebuah hukum alam yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Anak-anak hebat, Dewa Brahma juga disimbolkan dengan huruf A dan senjatanya adalah gada. Selain itu, Dewa Brahma juga menempati arah selatan yang dilambangkan dengan warna merah. Nah, selanjutnya kita lihat gambar dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa yang memiliki fungsi sebagai pemelihara alam semesta. Dewa Wisnu juga disimbolkan dalam perwujudan air. Air memiliki kekuatan memelihara sesuatu. Air menjadikan sesuatu tumbuh lebih baik dan lebih sempurna. Karena semua yang ada di alam semesta ini membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupannya. Sehingga Dewa Wisnu yang merupakan manifestasi dari Sang Hyang Widi memiliki peran atau fungsi sebagai pemelihara alam semesta. Tumbuhan memerlukan air.
Hewan juga memerlukan air. Nah, manusia pun membutuhkan air. Untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, dan keperluan hidup lainnya. Nah, demikianlah fungsi dari Dewa Wisnu dalam memelihara seluruh alam semesta, agar seluruh alam ini dianugerahi kemakmuran dalam kehidupan. Dewa Wisnu juga memiliki kekuatan untuk memelihara kelangsungan makhluk hidup di dunia. Seperti saat manusia menanam pohon, maka manusia pun harus menyiram tanaman agar tidak kering dan juga mati. Dewa Siwa memiliki fungsi sebagai pelebur. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Tidak ada yang dapat meramalkan. Hanya Tuhanlah yang mengetahui dan menentukannya. Siwa memiliki fungsi sebagai pelebur seluruh alam semesta. Sakti Dewa Trimur, Sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati juga dikenal sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan atau Dewi Kecerdasan. Nah, kalian juga tadi berdoa sempat menyebutkan nama Dewi Saraswati agar apa yang kalian pahami dan pelajari bisa dipahami. Karena Dewi Saraswati dilambangkan sebagai Dewi Kecerdasan. Dengan ilmu pengetahuan, Dewi Saraswati juga digambarkan sebagai seorang perempuan cantik yang berdiri di atas air yang mengalir, dan beliau memiliki 4 tangan yang masing-masing memegang teratai, wina, genitri, dan pustaka. Dewi Saraswati mempunyai kendaraan berupa angsa. Beliau juga memiliki binatang kesayangan yaitu merak dan cicak. Dewa Wisnu. Sakti dari Dewa Wisnu adalah Dewi Sri. Ya, Dewi Sri disebut juga dengan Dewi Laksmi. Dewi Sri dan Dewi Laksmi adalah satu, namun tugas dan fungsinya berbeda. Dewi Sri merupakan Dewi kemakmuran dan kesuburan, sedangkan Dewi Sri digambarkan sebagai Dewi Padi. Nama lain dari Dewi Sri adalah Dewi Mimi. Beliau memiliki wajah yang sangat cantik sebagai cerminan sifat lemah lembut. Dewi Laksmi adalah Dewi kebahagiaan atau keberuntungan. Dewi Laksmi digambarkan sebagai Dewi keindahan. Dewi Laksmi biasanya digambarkan sebagai wanita cantik berkulit keemasan dengan 4 tangan dan duduk penuh dengan bunga teratai yang mekar dan memegang kuncup teratai yang melambangkan keindahan, kemurnian, dan kesuburan. 4 tangannya mewakili 4 tujuan kehidupan manusia, yaitu atau kebenaran, kama atau keinginan, arta atau kekayaan, dan moksa yang berarti pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Aliran koin emas sering terlihat mengalir dari tangan Dewi Laksmi, menunjukkan bahwa mereka yang memujanya akan mendapatkan kekayaan. Dewa Siwa. Dewa Siwa memiliki sakti bernama Parwati. Beliau disebut dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dewi Parwati disebut juga dengan Dewi Uma dan Dewi Durga. Dewi Parwati adalah dewi yang sangat cantik. Dewi Parwati merupakan penguasa gunung. Beliau adalah ibu dari Dewa Ganesha. Dewi Durga digambarkan sebagai dewi yang berwajah menyeramkan. Pandangannya tajam dan rambutnya terurai. Dewi Uma digambarkan dalam wujud yang menarik. Dewi Uma juga dikenal dengan nama Dewi Umayi. Dewi Uma sangat baik hati dan lemah lembut. Beliau juga amat sakti. Dalam kisah diceritakan kisah beliau yang diubah wujudnya menjadi Dewi Durga. Hal tersebut karena terjadi kesalahan ketika mencari obat untuk suaminya dengan cara yang tidak benar.
Demikian materi kita tentang Trimurti, pembelajaran pendidikan agama Hindu. Semoga anak-anak hebat bisa mengerti tentang pelajaran Trimurti, bahwa Brahma, Wisnu, dan Siwa merupakan manifestasi dari Sang Hyang Widi yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Brahma berfungsi sebagai pencipta, Wisnu memiliki peran dan fungsi sebagai pemelihara. Dan Siwa sebagai pelebur seluruh alam semesta. Dapat kita simpulkan bahwa dalam keyakinan Hindu, Tuhan diyakini hadir dalam bentuk pribadi, yaitu Saguna Brahman, atau Tuhan yang berkepribadian atau berwujud. Trimurti menjadi cara bagi umat Hindu untuk mengenal Tuhan, dengan setiap dewa memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Meskipun terpisah dalam tugas, esensi tiga dewa tersebut adalah satu, yaitu Dewa Brahma berfungsi mencipta dan saktinya adalah Dewi Saraswati. Dewa Wisnu berfungsi sebagai pemelihara dan saktinya adalah Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dewa Siwa fungsinya melebur seluruh alam semesta atau memperalina, dan saktinya adalah Dewi Parwati, Dewi Uma, dan Dewi Durga. Demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan salam Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.